Intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan walaupun masa pandemi seperti ini, semoga tidak mengurangi niat teman-teman untuk selalu belajar. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Agung Maulana. Saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh 3 rekan saya yang cantik-cantik dan smart, yaitu Adinda Azahra, Indah Margareta, dan juga Yohana Elizabeth. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Indralaya angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dan kami tergabung dalam kelompok 2 mata kuliah bimbingan dan konseling belajar. Nah, kami akan membuat video berupa materi-materi yang berseputaran tentang bimbingan dan konseling belajar. Dan kami akan membagikan ilmu-ilmu kepada teman-teman sekalian. Pastikan teman-teman untuk tidak melewatkan video-video yang kami akan upload. Karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa teman-teman dapat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video pada pertemuan kali ini. Halo semua, perkenalkan saya Yohana Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan definisi bimbingan dan konseling. Menurut Praitno dan Erman Atmi pada tahun 2004, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekurangan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang konseling. Menurut Jones tahun 2004 menyebutkan bahwa konseling merupakan suatu hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya bersifat individual. Meskipun kadang-kadang melibatkan lebih dari 2 orang untuk membantu klien memahami dan menjelaskan pandangan terhadap ruang lingkup kehidupannya sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Selanjutnya adalah kawasan pada bimbingan dan konseling atau ruang lingkup pada bimbingan dan konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencangkup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan belajar, serta bimbingan karir. Bidang bimbingan pribadi sosial membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada bidang bimbingan belajar, bertujuan membantu siswa mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Lalu bidang bimbingan karir, bertujuan untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan serta profesi tertentu, serta membekali dirinya supaya memangku jabatan itu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling belajar. Adapun tujuan dari bimbingan belajar itu dapat dirumuskan menjadi yang pertama, mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang anak atau sekelompok anak. Yang kedua, menunjukkan cara-cara mempelajari sesuatu dan menggunakan buku pelajaran. Yang ketiga, memberikan informasi, saran, dan petunjuk bagaimana memanfaatkan perpustakaan. Yang keempat, membuat tugas dan mempersiapkan diri dalam ulangan dan ujian. Yang kelima, memilih suatu bidang studi mayor atau minor sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, cita-cita,
kondisi fisik ataupun kesehatan dari siswa tersebut. Yang keenam, menunjukkan cara-cara menghadapi kesulitan dalam bidang studi tertentu. Yang ketujuh, menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal belajarnya. Yang kedelapan, memilih pelajaran tambahan baik yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk pengembangan bakat dan karirnya di masa depan. Dan dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dan konseling belajar ini adalah bimbingan kepada individu yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah-masalahnya dalam belajar. Adapun fungsi dari bimbingan dan konseling belajar yaitu yang pertama, fungsi kognitif. Melalui fungsi kognitif, manusia menghadapi objek-objek dalam suatu bentuk representatif yang menghadirkan semua objek itu dalam kesadaran. Hal ini paling jelas nampak dalam aktivitas mental berpikir. Fungsi kognitif itu berkaitan dengan taraf intelijensi atau daya kreativitas, bakat khusus, organisasi kognitif, kemampuan berbahasa, daya fantasi, dan daya belajar. Yang kedua yaitu fungsi konatif dinamik. Jadi, fungsi psikis ini berkisar pada penentuan suatu tujuan dan pemenuhan suatu kebutuhan yang disadari dan dihayati. Semakin tinggi tahapan perkembangan anak, semakin boleh diharapkan bahwa siswa mampu berpartisipasi dalam proses belajar mengajar secara aktif dalam suatu tujuan. Fungsi ini terdiri dari karakter hasrat berkehendak dan juga motivasi belajar. Yang ketiga, ada yang namanya fungsi afektif. Jadi, di dalam perasaan manusia mengadakan penilaian terhadap semua objek yang dihadapi dan dihayatinya, apakah suatu benda, suatu peristiwa, atau seseorang baginya berharga atau tidak. Bila objek itu dihayatinya sebagai sesuatu yang berharga, maka timbullah perasaan senang. Alam perasaan seolah-olah terdiri dari beberapa lapisan, yang mana lapisan itu berbeda-beda peranannya terhadap semangat belajar, yakni temperamen, perasaan, sikap, dan juga minat. Yang keempat yaitu fungsi sensorik motorik. Jadi, kemampuan yang dimiliki siswa di bidang psikomotorik juga merupakan bagian dari keadaan awal di pihak siswa yang dapat menghambat atau membantu semua proses belajar mengajar atau paling sedikit dalam proses belajar yang harus menghasilkan keterampilan motorik. Perolehan kemampuan yang dimaksud ini antara lain kecepatan menulis, kecepatan berbicara, artikulasi kata-kata, menggunakan alat-alat, menggunting, memotong, dan lain-lain. Saya akan bawakan materi yaitu prinsip bimbingan dan konseling belajar. Nah, di dalam bimbingan dan konseling belajar ada 3 prinsip, yaitu prinsip keterdekatan, pengulangan, dan penguatan. Nah, kita akan bahas yaitu prinsip keterdekatan. Di dalam prinsip keterdekatan, di sana dinyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu prinsip pengulangan. Di prinsip pengulangan, di sana dinyatakan bahwa situasi stimulus responnya perlu diulang-ulang atau dipraktikkan agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan retensi belajar. Dan yang terakhir yaitu prinsip penguatan. Di prinsip penguatan ini dinyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang menyenangkan. Nah, dengan kata lain, pembelajaran akan kuat motivasinya untuk mempelajari sesuatu yang baru apabila hasil belajar yang telah dicapai mendapat penguatan. Nah, ketiga prinsip tersebut disebut sebagai prinsip eksternal. Selanjutnya yaitu materi bimbingan yang bersifat preventif atau pencegahan. Nah, bimbingan yang bersifat preventif ini atau pencegahan adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Nah, cara yang ditempuh bermacam-macam, antara lain yaitu memelihara situasi yang baik dan
menjaga situasi itu agar tetap baik. Nah, dalam hal ini hubungan siswa dengan guru dan juga staf yang lain harus dijaga sebaik mungkin, saling mengerti kedudukannya sehingga satu dengan yang lainnya tidak saling membenci. Demikian juga guru dalam menyampaikan materi harus sesuaikan dengan keadaan anak, minat anak, dan guru berusaha semaksimal mungkin menimbulkan semangat anak agar dia tidak merasa bosan terhadap guru dan materi yang diberikan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Dewa Ketut Soekardi menjelaskan bahwa bimbingan berfungsi preventif, mencegah terjadinya atau timbulnya masalah dari anak didik, dan berfungsi preservation, memelihara situasi dan menjaga supaya situasi itu tetap baik. Baiklah, saya Dinda Azahra. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua setelah layanan bimbingan konseling yang bersifat preventif atau pencegahan. Layanan bimbingan konseling yang kedua yaitu bimbingan yang bersifat kuratif atau penyembuhan. Nah, bimbingan yang bersifat kuratif itu yaitu usaha bantuan yang diberikan kepada murid selama atau setelah murid mengalami persoalan serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebaskan dari kesulitan. Dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada konseli, digunakan berbagai langkah dan teknik agar orang yang bersangkutan mampu untuk memecahkan segala problem yang dihadapi. Apakah itu yang bersifat pribadi, yang mengganggu perasaan, frustasi, dan menghadapi untuk menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Bimbingan yang bersifat kuratif berupa pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Yang ketiga yaitu bimbingan yang bersifat development atau pengembangan. Bimbingan development yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada konseli atau siswa agar ia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa menyadari akan potensi yang dimiliki, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Nah teman-teman, itulah video pada materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan teman-teman untuk men-share sebanyak-banyaknya kepada semua orang agar video ini dapat bermanfaat pula bagi semua orang. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Baiklah teman-teman, kita akhiri materi pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa belajar hari ini.